Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan kuliah rekayasa sanitasi dan lingkungan. Untuk mata kuliah ini, karena kaitannya terkait dengan sanitasi dan lingkungan, ada beberapa aspek yang harus dikuatkan. Yang pertama terkait dengan air, itu ada air minum, air bersih, air baku, itu satu paket ya. Yang kedua adalah air limbah. Air limbah itu ada dua, ada air limbah domestik dan air limbah industri. Lalu untuk yang lainnya adalah terkait dengan sampah. Sampah itu ada sampah domestik, ada sampah selain domestik, dan termasuk di dalamnya B3. Lalu ada juga terkait dengan udara. Nah, nanti kita akan lihat perkuliahan ini ke arah sana. Untuk pada pekan ini, saya akan menyampaikan terkait dengan sistem penyediaan air minum, atau kita sebutnya SPAM, Master Plan Studi Kelayakan dan Pradesain. Ya, bersama saya, Farizal Adnan. Ya, saya mengajar di Fakultas Teknik, penempatannya adalah di program studi S1 Teknik Lingkungan. Oke, ada beberapa buku teks yang bisa kalian baca ya. Yang pertama itu dari Wiley ya, bukunya Wiley, Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment. Yang kedua, Unit Produksi dalam Sistem Penyediaan Air Minum. Ada juga buku yang bagus, tapi ini lebih ke teknis sekali, itu adalah Unit Operation and Processes in Environmental Engineering ya. Kalau terkait dengan bangunan, maka teknik lingkungan ini erat kaitannya sama teknik sipil ya. Oleh karena itu makanya juga terkait dengan bangunan air minum bagaimana itu nanti ke arah sipilnya. Apa itu instalasi pengolahan air? Suatu unit instalasi pengolahan air yang dapat mengolah air melalui proses koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, disinfeksi dalam bentuk yang kompak. Kompak itu artinya adalah memanfaatkan dimensi itu dengan secara sesuai dengan area yang ada ya, sehingga menghasilkan air minum yang dapat dibuat dari bahan plat baja atau beton. Pemilahan proses pengolahan berdasarkan pada kualitas dari air baku yang akan diolah. Saya minta pendapatnya dulu nih, apa bedanya air baku, air bersih, dan air minum? Silakan kalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Apa itu bedanya air baku, air bersih, dan air minum? Ada yang punya pendapat? Izin masuk. Namanya? Siapa? Kalau air yang belum bisa Siapa nih? Diki air ya? baku itu adalah air yang masih mentah. Bersih itu air yang sudah bersih namun belum bisa diminum, Pak. Ini Diki ya? Iya, Pak. Suara saya jelas saja terdengar, Diki? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jadi apa bedanya air baku, air bersih, dan air minum? Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Apa bedanya air baku, air bersih, dan air minum? Air baku, air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah, sedangkan air bersih Gimana, Arif? air sehat yang dipergunakan untuk kegiatan manusia, Pak. Bebas dari air minum? Halo, Arif? Apa air minum? Kalau air minum, air yang berkualitas, memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, Pak. Oke. Jadi kalau kita ingin jawaban yang lebih empiris ya, pertama aturan harus berdasarkan aturan yang ada ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan air baku itu berarti ada kelasnya ya. Jadi kalau kita membaca di peraturan pemerintah, peraturan menteri, untuk air baku itu ada kelasnya, ada 4 kelas. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Sedangkan air baku untuk air minum ataupun air bersih itu adalah kelas 1. Kalau kelas 2, 3, dan 4 peruntukannya untuk yang lain. Untuk
pertanian, rekreasi, dan lain-lain ya. Air 2, 3, dan 4 levelnya berbeda ya. Nah, jadi air baku adalah air kelas 1 ya berdasarkan peraturan yang ada. Dia punya kriteria tersendiri, parameternya tersendiri. Sedangkan kalau air bersih dan air minum ya kita bisa membaca di peraturan Menteri Kesehatan tahun 2010. Nah, di situ maktub terkait dengan parameter air bersih dan air minum. Jadi kalau air minum itu kualitasnya tentu lebih baik dibandingkan air bersih yang ada. Kalau misalnya parameternya itu kurang dari air bersih, kalau air minumnya itu salah satu parameternya tidak terpenuhi, maka dia masuk ke air bersih. Jadi ada parameter air minum, salah satu parameternya tidak terpenuhi, maka dia masuk ke air bersih. Sedangkan kalau secara pengertian berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, air minum itu air yang bisa langsung diminum. Kalau air bersih itu adalah air yang harus diproses dulu agar bisa diminum. Air baku adalah air sumber di mana akan diproses menuju air bersih atau air minum. Kalau PDAM yang kita saat ini punya perusahaan daerah air minum, itu dia kualitas yang dikeluarkan air bersih atau air minum? Air bersih, Pak. Air bersih, Pak. Air bersih, oke. Nah, sebenarnya kalau berdasarkan aturan dia harusnya ke air minum ya, tetapi karena permasalahannya itu nanti kita akan analisa di berikutnya ya. Kalau dari unit produksinya sudah oke, tetapi di dalam distribusi ya menuju ke pelanggan itu yang seringkali bermasalah ya. Karena ada standarisasi, seringkali terjadi kebocoran dan seterusnya. Lalu pun juga kualitas perpipaan juga belum standar karena untuk pipa distribusi itu harus ada standarnya. Kalau sekarang ini masih ada yang sangat tua sekali ataupun bahannya dari PVC. Sedangkan kalau air distribusi itu materialnya harus terbuat dari HDPE. Ya. HDPE itu High Density Polyethylene. Ya, jadi dia standarisasi buat air minum. Sedangkan berbahaya kalau misalnya menggunakan yang lain. Makanya kalau kita beli kemasan itu kan ada buat kotak makan, dia ada tulisannya non BPA. BPA itu adalah bisphenol A. Bisphenol A itu adalah zat organik yang apabila terkonsumsi oleh tubuh manusia itu bisa menyebabkan karsinogenik ataupun kanker. Ya, jadi dia harus punya kualitas tersendiri. Jadi kalau dari PDAM sebenarnya amanatnya itu adalah air minum, tetapi karena dalam prosesnya itu ada kendala-kendala, jadi kualitas itu masih ke air bersih ya, itu yang terjadi. Jadi kalau air bersih ada parameternya, air minum ada parameternya, air baku ada parameternya. Jadi yang dimaksud dengan air minum, air yang langsung bisa diminum sesuai dengan parameter air minum. Sedangkan kalau tidak terpenuhi dia masuk ke air bersih dan parameternya juga parameter air bersih. Jadi dia harus diproses dulu agar bisa jadi air minum kalau air bersih itu. Ya. Keperluannya adalah untuk mandi cuci kakus. Sedangkan kalau air baku adalah air yang berasal dari air permukaan yang digunakan pada kelas 1 ya, kelas 1 ya, kualitasnya kelas 1, bukan kelas 2, kelas 3 dan kelas 4. Ya, itu dia. Nah, kalau unit pengolahannya di slide-slide yang sebelumnya kalian sudah pernah pelajarin dengan teman-teman kalian ya. Kalau koagulasi, flokulasi itu apa, sedimentasi, filtrasi, dan disinfeksi itu apa, tapi nanti akan kita bahas secara umum. Ini instalasi pengolahan air ya, ini flowchart-nya. Jadi dari sumber air bakunya harus ada standarisasinya, yaitu ada kelas 1, maka harus dicek dulu di lab. Kalau dia sesuai dengan kelas 1, maka dia bisa digunakan. Lalu biasanya sebelum masuk ke dalam proses pengolahan, biasanya kita ditampung dulu di dalam sebuah reservoir, kita sebutnya sebagai ekualisasi. Sebelum masuk ke pengolahan, dia harus ditampung dulu di satu tempat. Kenapa? Agar dia stabil. Ya, jadi sebelum masuk ke alat ukur debit ini ya, yang ada di gambar ya, warna merah bulat ini, biasanya ada satu bak dulu, namanya bak ekualisasi. Equal itu kan sama, isasi proses agar dia sama. Jadi agar debitnya dan parameternya itu stabil ya. Jadi kalau kita mau membuat bangunan air minum, ya ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah parameternya, yang kedua adalah debitnya. Kalau debitnya akan menentukan dimensi ukuran dari bangunan air minum yang akan kita buat. Semakin besar ukuran debitnya, maka semakin besar juga dimensi yang harus kita buat kan ya. Bangunan-bangunan air minumnya harus lebih besar. Sedangkan kalau parameternya itu adalah kualitas airnya ya. Itu menentukan kira-kira unit pengolahan apa yang kita perlu buat agar terpenuhinya parameter-parameter tersebut. Jadi secara umum adalah aspek
kualitas dan kuantitas. Kualitas menentukan parameter dan parameternya akan menentukan unit pengolahan apa saja yang kita buat, bangunan apa saja yang kita buat. Sedangkan kuantitas itu menentukan berapa ukuran dimensi yang kita gunakan. Nah, jadi kalau semakin besar debitnya, semakin besar juga ukurannya. Dan satu aspek lagi sebenarnya selain kualitas kuantitas itu adalah yang ketiga aspek kontinuitas. Keberlanjutannya. Kenapa? Karena pada waktu-waktu tertentu penggunaan air itu sangat tinggi. Misalnya saja kalau pagi hari atau sore hari. Nah, kenapa? Karena kalau pagi hari kan biasanya orang mau berangkat kerja, sekolah dan seterusnya ya. Kalau selama belum pandemi, jadi penggunaannya itu ada yang disebut sebagai jam puncak penggunaan air. Nah, itu biasanya adalah pagi hari atau sore hari. Nah, ada yang disebut sebagai sedimentasi pertama. Ini yang kita sebut sebagai, kalau sedimentasi pertama itu atau prasedimentasi adalah yang kita sebut sebagai ekualisasi. Ya, jadi ada satu bab yang berfungsi sebagai sedimentasi pertama atau ekualisasi ya, pengendapan partikel diskrit, yaitu partikel yang dapat mengendap bebas secara individual tanpa membutuhkan interaksi antar partikel. Jadi yang biasanya ukurannya besar-besar ya. Misalnya kalau ada batu-batuan yang tersedot ketika pompa dan seterusnya. Pengendapan terjadi karena adanya interaksi gaya-gaya di sekitar partikel. Misalnya pengendapan lumpur kasar pada bak presedimentasi. Waktu pengendapan antara 1 sampai 3 jam. Yang kedua ada juga bak sedimentasi. Kalau bak sedimentasi ini setelah unit pengolahan koagulasi dan flokulasi. Jadi setelah diberikan pembubuhan bahan kimia, maka dia akan terbentuklah padatan-padatan. Ya, jadi dibubuhkan bahan kimia akan padatan-padatan. Nah, setelah padatan itu terbentuk, itu dimasukkan ke bak sedimentasi. Nah, kalau bak sedimentasi ini, jadi harus ada pembubuhan bahan kimia terlebih dahulu. Ya. Penerapannya dalam pengolahan air minum, pengendapan partikel pasir, pengendapan flok hasil penurunan kesadahan. Yang ketiga ada yang disebut sebagai aerator atau di mana kita menambahkan aerasi di sana. Kata aerator asal katanya aerasi, air ya. Kalau air itu udara. Jadi ketika kita menyemprotkan udara ke dalam unit pengolahan kita. Kenapa? Karena kita harus meningkatkan oksigen terlarutnya. Kenapa penting membubuhkan oksigen terlarut? Karena kalau oksigen terlarut itu akan meningkatkan kualitas air kita. Nah, jadi salah satu parameternya itu adalah oksigen terlarut. Kalau oksigen terlarut naik, maka kualitas-kualitas yang lain akan ikut terbantu. Jadi biasanya kalau aerasi itu kita ada 2 cara, yaitu ya yang pertama menyemprotkan udara ke dalam air kita atau kita buat kayak air terjunan. Jadi kalau terjadi terjunan atau terjadi pengadukan itu biasanya menambah oksigen terlarut. Nah, jadi apa faktor-faktor yang mempengaruhi agar aerasi itu bisa terjadi dengan lebih optimal? Yang pertama adalah suhu, yang kedua kejenuhan oksigen, yang ketiga karakteristik air, dan yang keempat adalah turbulensi. Suhu ya. Jadi kalau suhunya lebih panas maka oksigen terlarutnya juga lebih besar ya. Makanya kalau kita minum air, kalau kita minum air dingin itu kan kebanyakan karena karbon dioksidanya dan karbonisasi ya, air karbonat ya, CO3. Sedangkan kalau air yang panas itu cenderung karena proses pemanasan, jadi kandungan oksigennya lebih tinggi. Kejenuhan oksigen. Jadi kadang-kadang oksigennya bisa jenuh. Ya, kalau sudah jenuh dia nggak bisa nambah lagi. Karakteristik air ya. Airnya kandungannya apa tuh? Kadang-kadang airnya yang keruh, jadi oksigennya kurang bisa terlarutkan. Ataupun karena adanya banyak nutrien-nutrien. Ya, nutrien itu ada 2, ada makronutrien, ada mikronutrien. Kalau nutriennya banyak, itu bisa tumbuh algal bloom. Misalnya kalau di permukaan air ada muncul warna hijau-hijau, itu berarti oksigen terlarutnya sedikit ya karena terlalu banyak nutrien yang lain. Yang keempat adalah turbulensi. Turbulensi itu adalah pengadukan dan seterusnya. Kalau pengadukannya besar, oksigennya semakin besar juga. Model aerasi ada beberapa metode ya tadi yang saya sampaikannya, ada yang menyemprotkan oksigen, ada yang modelnya berjatuhan, ada juga secara mekanik. Kalau mekanik itu pengadukan. Jadi misalnya saja kalau kita lihat di taman-taman ada kayak kincir air itu ya, pengadukan secara mekanik. Ada yang modelnya juga kayak jatuhan itu kayak terjun, ada juga yang disemprotkan udara. Nah, itu modelnya untuk aerasi. Flokulasi dan koagulasi itu satu paket ya. Kalau flokulasi, koagulasi, bedanya apa? Kalau koagulasi itu diaduk cepat, jadi menambahkan koagulan ataupun bahan kimia tertentu, lalu dia diaduk secara cepat, jadi agar dia merata koagulannya. Koagulan itu adalah bahan kimia yang ditambahkan untuk membentuk padatan-padatan.
Kalau diaduknya cepat, dia ukurannya masih kecil-kecil. Tapi kalau sudah diaduknya semakin lambat, ya pengadukannya lebih lambat, nanti dia padatannya akan menjadi lebih besar. Ya. Jadi diawali dengan aduk cepat, lalu diaduk lambat. Nanti setelah itu masuk ke sedimentasi. Ini kita bisa lihat di gambar. Nah, yang sebelah kiri atas, ini rapid mixing. Ini adalah koagulasi, menambahkan pada koagulan ataupun bahan kimia tertentu. Biasanya ada kalau di Indonesia pakai aluminium sulfat Al2SO4 3 kali. Nah, setelah itu diaduknya lambat ya, karena sudah tercampur rata, dia perlu diaduk lambat. Kalau diaduk cepat lagi nanti dia melepas kembali padatan-padatannya. Kalau sudah aduk lambat lalu masuk ke sedimentasi. Kalau sedimentasi nggak ada adukan lagi, dia bisa mengendap dan masuk ke unit yang selanjutnya. Lalu ada juga yang disebut sebagai disinfeksi. Nah, jadi kalau koagulasi, flokulasi, sedimentasi, dan filtrasi, kalau filtrasi kan disaring ya, difilter pakai filter. Nah, itu untuk menghilangkan padatan. Kalau disinfeksi ini biasanya untuk menghilangkan patogen. Kita menambahkan disinfektan. Beda antara disinfektan sama sanitizer ya. Nah, kalau disinfektan ini biasanya itu adalah punya kandungan untuk seperti klor ya. Biasanya yang mudah itu adalah gas klor yang bentuknya adalah gas ya. Kenapa lebih mudah larut dibandingkan kalau fase padat ataupun fase cair ya. Disinfeksi. Nah, jadi untuk menghilangkan patogen, maka kita menambahkan bahan kimia tertentu yang bisa membunuh kuman-kuman patogen tersebut. Biasanya punya rantai klorin atau Cl2. Nah, biasanya di pipa distribusi kalau kita misalnya buka keran ada bau tertentu tuh bahan kimia itu sebenarnya adalah sisa klor ya. Kenapa perlu ada sisa klor di dalam pipa distribusi? Karena dalam proses distribusi tersebut sangat dimungkinkan terjadinya pencemaran ya. Jadi karena terjadinya pencemaran itu sangat dimungkinkan, maka ada standarisasi untuk sisa klor di dalam perjalanan pipa distribusi tersebut airnya. Jadi biasanya kita melebihkan klornya tersebut agar dalam proses distribusinya itu aman. Tetapi klorin ini ya bau gitu ya. Jadi kalau misalnya kita taruh di dalam bak air, ya kalau kita taruh di bak air, nah maka kita bisa ngatur. Jadi sifat dari klorin ini dia mudah menguap ya. Jadi dia mudah menguap. Jadi kalau kita taruh di bak air tidak tertutup terbuka nanti dia mudah menguap karena sifatnya volatile. Nah, jadi kalau kita punya tampungan air itu sangat bagus. Makanya kalau di rumah-rumah itu kan airnya ditampung dulu. Kalau bahasanya mama-mama itu untuk hilang bahan kimianya itu benar ya. Jadi untuk menghilangkan bahan kimianya pakai ditampung dulu. Nah, setelah itu biasanya dilanjutkan dengan proses pemasakan. Oke, untuk sampai di sini dulu kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman sekalian? Belum ada, Pak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Teman-teman. Cukup jelas, Pak. Cukup ya. Yang lain? Oke, berarti sudah paham ya. Yang pertama, kualitas air ada air baku, air bersih, air minum. Ya, air baku paling bawah ya posisinya. Setelah itu dinaikkan kualitas jadi air bersih, dinaikkan lagi kualitasnya jadi air minum. Ada parameternya. Parameternya kalau kita baca undang-undang Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2010 tentang air minum. Ya, kalian bisa searching. Oke. Lalu unit pengolahannya biasanya kalau yang konvensional itu adalah pertama diawali dengan koagulasi, flokulasi, baru sedimentasi, filtrasi, dan terakhir ada disinfeksi. Kalau yang advance itu kalau di luar negeri ya. Kalau di Indonesia kenapa nggak pakai yang advance, Pak? Kalau advance itu biasanya pakai reverse osmosis dan seterusnya. Itu high cost ya, sangat mahal. Ya, jadi kalau sangat mahal, harga airnya sangat mahal juga. Dan kebanyakan di daerah 4 musim. Kenapa daerah 4 musim? Karena kalau daerah 4 musim itu pas musim dingin airnya membeku sungainya. Jadi dia ngambil dari laut. Jadi dia bukan nyaring air sungai, ya, tapi dia nyaring air laut. Jadi garam-garamnya bisa tertahan. Saya pernah lihat unit pengolahannya secara langsung. Ya. Oke, saya lanjutkan ya.
Ini tadi filtrasi sudah ya. Oke, jadi kalau di pengolahan konvensional yang di Indonesia, Asia Tenggara, ataupun yang membersihkan dari air permukaan, air sungai, misalnya air tawar, nah ini dia unit pengolahannya itu standar ya, karena biasanya tuh yang paling jadi masalah itu adalah padatan ya, ataupun kekeruhannya, istilahnya turbidity. Jadi paketnya itu unit pengolahannya adalah kalau udah tahu parameternya itu, parameternya adalah kekeruhan, lalu patogen, maka biasanya dihilangkannya itu adalah dengan cara koagulasi, vakulasi, sedimentasi, filtrasi. Nah, kalau sudah selesai dari itu, maka dihilangkan patogennya, karena kan dari air permukaan, maka ditambahkan disinfeksi. Banyak jenisnya ya, filtrasi itu ya. Ada yang rapid sun filter, kalau saringannya cepat, kalau yang lambat slow sand filter. Biasanya kalau di Indonesia pakai rapid sun filter. Berdasarkan arahnya ada yang upflow dari atas ke bawah, ada yang downflow dari bawah ke atas ya, bottom up. Sistem pengalirannya ada yang pakai gravity, ada pakai gravitasi, ada yang juga pakai pressure, berarti pakai pompa, dikasih tekanan. Berdasarkan tipenya ada yang single, kalau single berarti unitnya itu cuma satu media saja, biasanya pakai pasir silika. Kalau yang dual berarti ada dua lapisan. Ya, ada yang pakai pasir, ada yang pakai antrasit, jadi pasir antrasit. Kalau multimedia filters berarti lebih dari dua. Jadi kalau infiltrasi itu intinya adalah bagaimana menghilangkan padatan dengan cara menggunakan ketebalan media, yang pertama itu. Yang kedua adalah pori-pori media. Jadi dia berupaya untuk menahan padatan tersebut kan ukurannya lebih besar dibandingkan pori-pori ataupun tebal media. Ini cara ngitung air minum, berapa sih? Jadi kalau kita mau ngitung air minum kan tadi kalau parameternya udah jelas, tadi ya unit pengolahannya sudah jelas ya. Kaitannya ke air baku, air minum, air bersih ya. Lalu unit pengolahannya sudah tahu juga tadi parameternya. Kalau terkait dengan debit itu akan menentukan dimensi atau ukuran ya. Misalnya saja air minum sesuai Permen itu ya tahun 2010 ya, kan harus menghitung. Misalnya contoh asumsinya kebutuhannya itu adalah 1 liter per detik atau 86.400 liter per hari. Jadi kalau kebutuhan orang itu, misalnya saja kebutuhan orang itu adalah 144 liter per orang. Ya, misalnya contoh ya. Jadi ada ukurannya ya. Kalau kita baca lebih lanjut itu beragam. Kalau misalnya kotanya lebih besar lagi, kotanya lebih maju, misalnya metropolitan, dia kebutuhan airnya lebih besar lagi. Nah, jadi kalau misalnya yang umumnya standarnya 144 liter. Semisal kemampuan IPAL kita atau IPAM kita, instalasi pengolahan air minum kita adalah 86.400 liter per hari. Lalu kebutuhan orang itu 144 liter per orang per hari, maka dia bisa untuk memenuhi untuk 600 orang. Kalau asumsinya satu kakak, kelompok keluarga itu 5 orang, jadi 600 orang dibagi 5 orang itu sama dengan 160 sambungan rumah atau per kakak ya. Jadi kita bisa mengasumsikan kalau kapasitas kita itu 86.400 liter per hari itu bisa untuk 120 rumah atau 600 orang. Nah, ini unit pengolahan yang ada di Samarinda ya. Kalau Samarinda kota ya, ini datanya udah lama ya, 2020 ya. Mungkin nanti ada data yang update ya. Penduduknya itu kalau Samarinda kota itu 34.734, Samarinda Ulu 127.000 sekian, Samarinda Ilir 75.000, Samarinda Seberang 73.000, Samarinda Utara 124.000 dan seterusnya. Ada 10 kecamatan di Samarinda. Nah, yang paling banyak itu memang di Samarinda Ulu. Nah, cakupan pelayanan tahun 2020 kita tuh masih 70% ya, yang berdasarkan dengan menggunakan pipa. Karena banyak juga yang menyediakan air minumnya itu bukan dari perpipaan PDAM, tetapi non perpipaan, misalnya saja dari sumur dan seterusnya, ataupun tada hujan dan lain-lain. Jadi kalau targetnya itu 100% ya, tetapi di tahun 2020 masih 70%. Nah, sistem penyediaan air minum yang ada saat ini, nah, yang paling tinggi itu adalah di unit Cendana. Kalau kalian di Samarinda ada jalan Cendana, di situ ada unit pengolahan.
Ya, IPA terpasangnya 800 liter per detik, tetapi produksinya 763. Yang dapat didistribusikan itu terdata 649. Kenapa? Karena ada kehilangan air. Ya, kehilangan airnya itu 43%. Bisa hilangnya sampai 43%. Ya, banyak juga ya. Nah, kenapa bisa hilang? Bisa karena faktor kebocoran. Yang kedua, faktor meterannya salah hitung karena meterannya sudah lama. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi dari aspek perencanaan ya biasanya kalau dari PDAM itu pertama dikejar itu adalah aspek kuantitas dulu biasanya. Setelah itu kalau sudah terpenuhi kuantitas dia meningkatkan kualitasnya. Ya. Jadi ada sekitar 15 instalasi pengolahan air yang ada di Samarinda ya. Nah, ini posisi-posisinya ya. Mulai dari ada IPA Pampang, juga ada yang IPA Gunung Lingai. Kebanyakan sumber air bakunya dari Sungai Mahakam. Tetapi ada beberapa instalasi pengolahan air kayak IPA Bengkuring, Gunung Lingai, dari Pampang itu ada yang dari Bendungan, dari Sungai Karangmumus dan seterusnya. Yang perlu diperhatikan itu adalah biasanya semakin hulu semakin baik ya. Air baku tuh semakin hulu dari sungai itu semakin baik. Kenapa? Kalau ke hilirnya itu banyak polutan yang ada mengganggu air bakunya. Kenapa? Karena adanya manusia. Ya, manusia itu menurunkan kualitas air ya. Jadi seringkali kan buangan-buangan itu ke sungai ya. Ini zonasinya ya, kemampuan kapasitasnya ya, IPA yang ada di Samarinda. Ya, yang paling tinggi tentu saja adalah Cendana ya, kapasitasnya 800 liter per detik ya. Kalau lihat di sini. Nah, rencana pengembangan SPAM di Samarinda Seberang dan Samarinda Kota. Nah, yang ingin dibuat yang terbaru itu adalah yang di Kalhol. Kalau Kalhol itu di mana? Kalhol itu ada jembatan jembatan Mahakota 2 ya, Mahakam Kota 2 yang menuju jalan tol. Nah, itu kan di seberangnya itu jalan tol itu ada jembatan kan ya. Nah, di situ nanti akan dibangun IPA yang terbaru ya. Ada juga yang daerah IPA Sungai Kapih. Nah, ini juga yang terbaru. Jadi, apalagi sekarang ini mau pengembangan IKN ya. Kemarin saya membantu juga terkait dengan studi kelayakan untuk air minum untuk di IKN. Itu rencananya juga rencananya dari Sungai Mahakam juga. Nah, tetapi dia lebih ke utara nanti ngambil intake air bakunya itu ke daerah Kukar. Ya. Nah, ini rencana pengembangan daerah pelayanan wilayah Samarinda Utara karena Samarinda Utara ini jauh sekali ya dari unit yang besar itu misalnya dari Cendana ataupun dari Bendang. Pembangunan intake Sungai Kapih agar IPA Sungai Kapih dapat berfungsi dan membantu cakupan pelayanan di daerah Samarinda Utara. Jadi mau dibangun itu di Samarinda Utara itu dari Sungai Kapih. IPA Sungai Kapih dapat membantu pelayanan dari IPA Gunung Lingai. Kalau Gunung Lingai itu Samarinda Seberang, IPA Pampang, dan IPA Selili. Penambahan kapasitas baru diharapkan dapat memperluas wilayah pelayanan hingga ke daerah Sungai Siring, wilayah Bandara APT Pranoto, dan Tanah Merah. Karena Samarinda Utara ini cukup luas ya. Arah pembangunan Samarinda ini ke arah Samarinda Utara. Nah, untuk yang Samarinda Seberang itu akan dipenuhi dari Kalhol ya. Jadi kalau di Samarinda model IPA-nya itu dia desentralisasi ya, banyak IPA. Sedangkan kalau di beberapa negara yang saya pernah lihat itu misalnya kalau di Thailand dia terpusat. Kenapa? Karena dia mau mengefektifkan ya. Jadi satu unit saja tapi bisa melayani beberapa provinsi. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah kalau satu wilayah satu IPA saja terpusat gitu ya, kapasitas besar, maka dia lebih efektif dan efisien misalnya. Tetapi kelemahannya kalau terjadi kerusakan maka banyak orang yang tidak terlayani. Sedangkan kalau di Samarinda kecenderungannya adalah kecil-kecil tapi terbagi. Nah, sehingga kalau terjadi malfunction atau perlu maintenance, jadi semuanya itu tidak cuma bagian yang tidak terlayani itu cuma yang IPA-nya lagi dibersihkan saja. Itu jadi kelebihan dan kekurangannya.
Dasar regulasi sistem penyediaan air minum, ya SPAM, itu pasal 5 ayat 2 dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, Undang-Undang nomor 11 tahun 74 tentang pengairan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum. Nah, jadi tadi kita udah belajar terkait dengan sistem penyediaan air minum yang jaringan perpipaan ya. Tadi kita udah belajar ke unit produksinya. Unit produksinya tadi apa saja? Itu ada koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan disinfeksi. Nah, kalau air bakunya tadi kita ngambilnya dari air sungai, ya. Sedangkan kalau distribusinya, nah distribusinya ini harus menggunakan pipa HDPE. Dan kalau unit pelayanan adalah sambungan rumah. Mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau didiskusikan? Silahkan teman-teman. Enggak, Pak. Buka diskusi. Teman-temannya lagi makan, Pak. Saya izin di sini ya, Pak. Siapa mau kemarin aja di sini? Rani. Mungkin Pak kesini nanti. Tapi lampu kan. Oh iya, Kak. Saya kan lagi Pak dipindah ke situ aja, Pak. Gimana? Ada di situ. Ya, enggak apa-apa. Bisa, Pak. Ruang siapa? Itu depan Pak kosong, Pak. Nanti Bapak kasihan. Itu juga di ruang dekat itu nggak apa-apa. Kan terus kan. Ada aku psikolog ada. Siap-siap. Permisi, Pak. Ini Pak, ada apa sih, Pak? Ada sini nggak nih? Nggak apa-apa, Pak. Aman aja. Buka. Buka. Silakan, ada yang mau diskusikan? Ada? Jangan, Pak. Enggak, Pak. Sudah. Oke, dulu. Iya, Pak. Iya, Pak. Ada? Cukup ya? Kalau gitu saya lanjutkan dulu sedikit. Oke. Untuk slide-nya kelihatan aja ya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi kalau sistem penyediaan air minum itu ada yang dari jaringan perpipaan, ada yang bukan jaringan perpipaan. Jadi kalau di lapangan kan kalau target PDAM itu harus 100% terlayani. Ya, mulai dari unit bakunya, produksi, distribusi, dan pelayanan ini yang harus dipikirkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitasnya. Kalau yang bukan jaringan perpipaan itu biasa pakai sumur dangkal, sumur pompa, ada penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air. Ya, banyak ya. Jadi biasanya masyarakat kalau dia nggak dapat dari air PDAM, dia ngambilnya dari bukan jaringan perpipaan. Tetapi amanat undang-undang itu harus terpenuhi 100% dari PDAM. Ya, jadi makanya dia terus mengejar kebutuhan tersebut.
Kalau unit air baku ya ada intake ya, kita sebutnya intake ya. Di situ ada bangunan penampungan air, bangunan pengambilan penyedap air, alat pengukuran peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan bangunan sarana pembawa air pelengkapan. Intake-nya kalau kita jalan-jalan di tepian Mahakam itu ada bangunan yang ada pompanya gitu ya, atau kita sebutnya misalnya saja kalau jalan di depannya di dekat Simpang 3 Muara, nah itu dia ada sebelah ke kiri itu ada, ataupun di depannya kantor gubernur, nah itu juga ada, itu bangunan pompa atau intake air baku dari Sungai Mahakam. Lalu unit produksi, kalau unit produksi sudah saya sampaikan tadi di awal ya, mulai dari koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan disinfeksi. Nah kalau unit distribusi, biasanya distribusi itu adalah dari reservoir pengumpulan air di unit produksi disemprotkan dengan pompa. Kalau dia terlalu jauh maka biasanya ada pompa booster ya. Setiap jarak berapa kilometer untuk ada tampungan air dan menguatkan tekanan air agar bisa sampai kepada ujung-ujung daerah pelayanan. Kalau unit pelayanan itu ada sambungan rumah ya, sambungan rumahnya itu tadi sudah ada hitungannya ya. Jadi kalau unit pelayanan ada sambungan rumahnya, sambungan langsung, ada hidran umum, ada hidran kebakaran. Nah, kalau hidran kebakaran, penggunaannya kalau misalnya terjadi kebakaran. Kalau hidran umum, penggunaannya untuk kebutuhan umum ya. Jadi di luar sambungan rumah dan sambungan hidran kebakaran. Jadi kalau di kota-kota besar ya, kota-kota yang maju, dia ada yang kalau misalnya keran langsung minum gitu ya. Nah itu hidran umum gitu. Nah, kalau kita mau bikin pengembangan sistem penyediaan air, itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, rehabilitasi, pemantauan, dan evaluasi. Ya. Biasanya kita membuat dulu rencana induk. Ya, kalau rencana induk itu kita membuat perencanaan. Kira-kira bagaimana nih terkait dengan sistem penyediaan air minum kita. Kita harus memperhatikan berapa, biasanya itu adalah luasan ya. Berapa luasnya, berapa jumlah penduduknya, lalu unit-unit pengolahan dan seterusnya. Baru masuk ke studi kelayakan. Misalnya kalau mau bangun IPA di daerah tertentu, layak enggak? Teknis teknologisnya terpenuhi enggak? Lingkungannya mendukung enggak? Sosial budaya masyarakat kalau bangun di situ marah atau enggak? Kalau IPA enggak ada masalah ya. Biasanya itu kalau masalah itu adalah kalau bangun pembuangan sampah ya, tempat pembuangan akhir ya, TPA itu yang sering kali ada masalah di sosial budaya. Ekonomi dan finansial, budgetnya cukup atau enggak, kelembagaan, siapa nanti yang membuat dan siapa nanti yang mengevaluasi setelah dibuat. Nah, kalau perencanaan teknis itu tadi ya, unit-unit pengolahannya ya, unit air baku, produksi, distribusi, unit pelayanan, bangunan penunjang dan bangunan pelengkap. Kalau bangunan penunjang pelengkap itu kayak kantor, kayak gudang-gudang dan seterusnya ya. Mungkin sampai sini dulu ya sebagai pengantar kuliah perdana kita. Mungkin terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelum saya akhirin, saya buka juga sisi diskusi. Kalau mau ada diskusikan silahkan. Ingin berdiskusi aja Pak tentang kualitas air di Samarinda itu menurut Bapak bagaimana gitu? Apakah sudah memenuhi persyaratannya gitu Pak? Belum ya. Kalau kita buka air keran kita masih keruh kan ya. Nah jadi memang secara parameter dia belum terpenuhin ya. Jadi kalau saya tanya kenapa Pak bisa kok airnya masih buruk kualitasnya? Yang pertama ada faktor di unit produksinya. Ya, unit produksinya itu belum settle ya. Ada beberapa tempat itu yang belum settle ya. Kalau yang bagus itu kan biasanya dari Gunung Lingai. Gunung Lingai itu Gunung Lipan. IPA Gunung Lipan itu di Samarinda seberang. Itu bagus tuh kualitasnya. IPA Cendana juga bagus. Tetapi yang jelek-jelek itu kualitasnya itu yang masih keruh-keruh itu misalnya dari IPA Bendang dan seterusnya. Yang kedua kendalanya itu biasanya adalah di distribusi. Ya, di distribusinya pipanya masih tua-tua, ya belum diganti. Kalau mau diganti pipa HDPE, ya high density polyethylene itu perlu biaya yang sangat besar. Nah, oleh karena itu dari PDAM itu dia mengejar-ngejar antara aspek kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Nah, makanya dia yang ngejarnya itu yang pertama itu aspek kuantitas dulu terlayanin. Nah, jadi demikian. Kalau jadi makanya ada selorohan ya orang-orang PDAM itu perusahaan daerah
air mandi katanya karena belum air minum. Nah, Iya. jadi, apa namanya? Memang perlu bantuan juga dari kampus. Makanya menurut saya sih dari kampus sebaiknya nanti perlu ada penelitian-penelitian agar membantu PDAM bagaimana dia lebih baik kualitasnya ya. Lebih baik menyalakan api lilin kan daripada mengutuk kegelapan. Nah, jadi kami dari kampus, dari Fakultas Teknik ya sedang berupaya untuk memberikan masukan-masukan nih kepada PDAM ya. Pak, biar bagus kualitasnya gimana? Nah, Bapak kayak gini nih aspek teknisnya yang perlu dilakukan dan seterusnya. Begitu. Ini memang kalau dari kualitas belum ya, belum banyak perbaikan. Silakan yang lain, ada lagi? Boleh. Silakan. Ya, kalau yang tadi kan kata Bapak masih belum memenuhi kriteria gitu ya Pak. Nah, terus kan yang saya dengar itu dari Universitas Mula Warman sendiri kayak ada tempat di taman yang baru dibuka depan FKIP itu ada yang bisa diminum gitu Pak airnya. Jadi menurut Bapak itu apakah itu kita masih termasuk aman untuk minum air dari situ gitu Pak? Kalau di yang Unmul ya kita sekarang ini punya water treatment plan. Kita punya unit pengolahan sendiri. Nah, unit pengolahan sendirinya itu di sebelahnya Fakultas Pertanian di atas. Nah, jadi setelah itu dia harus ada proses lanjutannya ya. Jadi biasanya di tempat-tempat tertentu tersebut yang bisa langsung minum itu biasanya ditambah filter tambahan. Nah, kalau kita mau menilai apakah sesuatu itu bisa diminum atau tidak, maka harus ada pengambilan sampel dan pengecekan kualitas sampelnya tersebut secara berkala. Jadi kalau kita mau ditanya kira-kira itu pantas diminum atau enggak Pak? Nah itu harus kita cek dulu tuh di lab. Jadi menurut pendapat saya dibawa dulu di lab. Ya, saya nggak tahu tuh datanya belum lihat. Begitu, Sur. Oke Pak. Baik. Oke. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ada lagi? Satu lagi lah. Cukup ya? Pak, saya mau nanya Pak. Nah, boleh. Kalau Cinando Pak. Cinando, gimana Cinando? Dan adakah hubungannya antara kualitas air sama banjir yang di Samarinda Pak? Karena lo Pak, setiap di tempat saya itu ketika banjir, kualitas airnya juga jadi jelek Pak. Padahal PDAM. Oh gitu kah? Sebenarnya beda ya. Kenapa? Jadi masalah air itu ada dua ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan water treatment, ada yang terkait dengan water management. Nah itu beda tuh. Kalau water treatment itu terkait dengan pengolahan air. Kalau water management itu pengelolaan air. Pengelolaan sama pengolahan itu beda. Kalau pengolahan itu dia ada melalui perpipaan. Kalau pengelolaan air itu adalah secara luas ya, tidak hanya air minum, terkait dengan manajemen air ya, terkait dengan pintu air, terkait dengan drainase. Itu masalah di drainase. Saya menduga ya, kenapa pas banjir itu kualitas airnya buruk karena ketika banjir petugasnya itu nggak bisa ke kantor, nah, jadi nggak bisa ngatur pengolahannya, karena dia harus dicek secara berkala setiap jamnya. Dia harus ngatur berapa bahan kimia dibubuhkan, pintu airnya, settingannya itu beda-beda tuh. Jadi dia harus ngecek secara berkala. Dia harus ada logbooknya dia. Nah itu saya menduganya ke arah sana. Atau mungkin saja bisa terjadi ya kebocoran pipa distribusinya mungkin saja terjadi. Ya. Itu harus dicek. Ya. Begitu Cinando. Jadi banyak faktor ya yang terkait dengan kalau banjir kenapa? Tapi pada dasarnya sih perpipaan gitu ya. Kalau banjir kan run off ya di permukaan tanah. Mungkin demikian. Terima kasih Pak. Oke. Saya pikir cukup dulu ya untuk pertemuan kali ini. Insya Allah di pekan depan kembali ke waktu yang normal yang sebelumnya ya, di hari Rabu ya. Mungkin demikian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jangan lupa isi absen di MOS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang Pak.